Selamat siang, saya Gaisani Kansa akan mempresentasikan video kuretase gingiva. Kuretase yaitu mengerok dinding gingiva dari poket periodontal untuk menghilangkan jaringan lunak yang terkena penyakit dan termasuk root planing. Tujuannya untuk mengurangi kedalaman poket dengan terjadinya perlekatan jaringan ikat baru. Tahap persiapan operator: melakukan universal precaution dengan menggunakan masker, menggunakan gaun, menggunakan head cap, menggunakan face shield, mencuci tangan 6 langkah menurut WHO, lalu menggunakan handscoon. Mengatur posisi pasien dan operator. Untuk rahang atas, dental chair semi supine 120/45 derajat dengan dataran oklusal di antara bahu dan siku operator. Untuk rahang bawah, dental chair tegak 110/90 derajat dengan dataran oklusal berada di siku operator. Posisi operator di depan kanan pasien antara jam 6-9 atau jam 7-8. Tahapan pekerjaan: pertama, persiapan alat dan bahan yang terdiri dari cotton pellet, cotton roll, dan cotton ball, povidone iodine, depen glass, lidocaine atau PH kain, larutan aquades, larutan salin, sonde, pinset, kaca mulut, ekskavator, kuret universal, probe, siring, periodontal pack, dan nirbecken. Setelah melakukan universal precaution dan persiapan alat dan bahan, operator melakukan asepsis pada daerah kerja, yaitu pada bagian bukal dan lingual daerah kerja. Bahan yang digunakan ada cotton pellet dan juga povidone iodine 3-10% menggunakan pinset. Yang kedua yaitu melakukan anestesi teknik infiltrasi. Untuk alat dan bahan yang digunakan terdapat siring 3 cc dan juga larutan lidocaine 2%. Untuk menganestesi 6 gigi anterior rahang atas pada bagian labial, saraf yang teranestesi adalah nervus alveolaris superior anterior, di mana anestesinya pada mucobuccal fold di area canines. Untuk regio kanan di regio kanan dan regio kiri di regio canines kiri. Untuk 6 gigi anterior rahang atas bagian palatal, maka yang dianestesi adalah interdental papil pada papila insisif untuk mensarafi 6 gigi yaitu nervus nasopalatinal. Untuk 6 gigi anterior rahang bawah, maka yang teranestesi adalah nervus mentalis. Cara suntiknya yaitu dengan sudut 45 derajat dan bevel menghadap tulang. Cek keberhasilan anestesi atau cek numbness menggunakan sonde. Sonde dimasukkan ke sulcus gingiva. Tanyakan kepada pasien apa pasien sudah merasa kebas. Selanjutnya adalah melakukan kuretase dengan kuret Greci atau kuret universal. Lakukan kuretase pada dinding jaringan lunak terlebih dahulu, dengan cutting edge-nya menghadap jaringan lunak. Jangan lupa untuk tumpuan jari atau finger rest. Pertama, dibersihkan jaringan nekrotik dan jaringan granulasi dengan gerakan horizontal stroke dengan scraping motion. Biasanya akan terjadi gumpalan darah hitam atau jaringan nekrotik. Sambil diirigasi menggunakan aquades atau larutan salin, hingga keluar darah segar berwarna merah. Selanjutnya, melakukan root planing dengan cara balik cutting edge menghadap ke sementum dengan gerakan pull stroke hingga sementumnya halus dan licin yang bisa dicek menggunakan sonde. Jangan lupa untuk tumpuan jari atau finger rest-nya, dan jari yang tidak bekerja bisa menekan atau memfiksasi gingiva, dan juga jangan lupa untuk selalu irigasi dengan aquades atau larutan salin steril. Selanjutnya, adaptasikan gingiva ke permukaan gigi selama beberapa saat. Lalu, lakukan kontrol perdarahan dengan tampon atau menggunakan cotton roll. Kuretase selesai bila kering dan tidak ada darah yang mengalir. Jika daerah besar atau luas dan perdarahan banyak dan juga adanya robek di interdental, maka diperlukan periodontal pack.
Pemberian KIE. Pada saat pemberian KIE, ada hal yang harus dilakukan pasien dan ada hal yang harus dihindari oleh pasien. Pertama adalah menjaga oral hygiene. Pasien harus menjaga oral hygiene setelah postkuret. Lalu jika pasien nanti merasa adanya rasa sakit setelah anestesinya hilang, maka beritahu kepada pasien nanti akan diberikan obat untuk rasa sakitnya tersebut. Lalu untuk makan boleh makan tapi pada daerah yang tidak dioperasi tersebut. Lalu makan makanan lunak terlebih dahulu atau makanan semi solid. Lalu gunakan obat kumur kloreksidin setelah sikat gigi. Lalu pada hari pertama boleh menggunakan es sebentar-sebentar pada daerah yang dioperasi untuk mengurangi inflamasi dan pembengkakan. Jika misalnya pasien merasa lemas dan panas dingin selama 24 jam pertama, pasien harus melaporkannya di kunjungan berikutnya. Jika misalnya ada bengkak 1-2 hari setelah operasi, tidak apa-apa karena mungkin akan mereda di 3-4 hari kemudian. Bila misalnya ada pembengkakan, bisa digunakan handuk hangat untuk mengompres bengkak tersebut. Jika bengkaknya sakit dan bertambah parah, bisa langsung ke dokter gigi. Jika misalnya ada perdarahan selama 4-5 jam setelah operasi, itu masih normal. Tapi jika lebih dari itu, bisa mengambil kasa. Kasa diambil di bentuk huruf U, ditekan menggunakan jempol dan telunjuk. Jika misalnya perdarahan tersebut sudah diberi kasa dan terjadi selama lebih dari 20 menit, segera hubungi dokter gigi. Untuk hal-hal yang harus dihindari postkuretase, yang pertama, pasien tidak boleh meminum aspirin, karena aspirin itu bisa meningkatkan bleeding. Lalu yang kedua, tidak makan makanan panas dulu selama 3 jam setelah kuret dan minum minuman panas selama 24 jam setelah kuret. Hindari buah-buahan asam atau jus-jus buah yang asam. Tidak makan makanan pedas terlebih dahulu, tidak minum atau makanan yang mengandung alkohol. Lalu tidak merokok, karena merokok itu bisa mengiritasi gingiva. Nikotin dapat menghambat penyembuhan dan tidak menghasilkan kesembuhan yang optimal. Hindari pengeluaran tenaga yang berlebih seperti olahraga yang berlebih seperti golf, tenis, bowling, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Selamat siang.